Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini 31 Desember 2020. Tidak terasa kita memasuki di penghujung tahun. Kita sudah melewati tahun 2020 dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Mari kita juga akan bersama-sama menutup hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Kita akan bersama-sama menutupnya dengan firman Tuhan yang kiranya akan menguatkan dan menolong kita, menuntun kita memasuki tahun 2021. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi namanya. Sing haleluya to the Lord. Surga yang mulia. Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Ketika kami menoleh kembali ke belakang ya Tuhan, kami melihat anugerah Tuhan yang cukup bagi kami. Penyertaan demi penyertaan Tuhan berikan. Kasih karunia demi kasih karunia Tuhan nyatakan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur ya Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami sekali lagi bersyukur ya Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu besar. Walaupun ada kalanya dalam kehidupan kami, ada duka yang boleh kami lewati, ada hal-hal yang terhilang dalam hidup kami, ada hal-hal yang kami merasa menyesal, tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami. Tapi kami tetap boleh melihat penyertaan Tuhan yang begitu nyata, kasih kemurahan Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, ketika memasuki bulan ketiga pada tahun ini, kami diberikan kesempatan Tuhan untuk melewati satu masa yang kami anggap sulit, yaitu adanya pandemi corona. Kami merasa ya Tuhan saat itu begitu kecilnya kami tidak berdaya. Tetapi Tuhan ketika kami boleh melewati sampai dengan akhir tahun ini, sungguh kami melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga perlahan kami boleh bangkit kembali. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, menopang kami, menolong kami hingga saat ini. Biarlah dari mulut bibir kami ya Tuhan, kami boleh tetap menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, karena hati kami yang boleh bersyukur. Sing haleluya to the Lord. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin di tahun yang telah berjalan ini, 12 bulan yang sudah kita lewati, di situ pasti banyak cerita, di situ pasti banyak kisah, banyak hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan kita selama 1 tahun ini. Dan saya yakin juga, begitu banyak hal yang patut kita syukuri di hadapan Tuhan. Di situ ada kesempatan kita boleh bekerja, di situ kita ada kesempatan untuk boleh hidup, memiliki kesehatan yang baik. Di situ kita boleh ada kesempatan untuk studi. Di situ pula kita ada kesempatan untuk boleh merasakan keluarga. Dan kita juga boleh merasakan bagaimana punya relasi dengan orang-orang sekitar kita. Begitu banyak ucapan syukur dan kesempatan yang boleh kita rasakan, anugerah dari Tuhan. Yang hari ini masih terus dan terus kita rasakan. Mari dengan penuh ungkapan syukur, kita mau angkat sebuah pujian, ku ada sebab anugerah-Mu. Kasih-Mu Tuhan Yesus, berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah, benar Tuhan. Ku ada karena kasih, terima kasih buat kasih rahmat. Bersama-sama kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi dengan penuh ucapan syukur, kita nikmati pujian ini. Kita nikmati setiap lirik yang ada. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah, benar Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, berterima buat kasih rahmat. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima
hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya, kan memuji-Mu selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah dari Tuhan. Kami boleh hidup, kami boleh merasakan indahnya, kami ada keluarga yang mengasihi kami ada sahabat, ada teman, ada rekan-rekan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami boleh merasakan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh merasakan kami diberkati usaha pekerjaan kami, studi kami. Dan begitu banyak hal Tuhan. Ada begitu banyak alasan bagi kami untuk terus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, di tahun ini, di balik semua kisah yang kami lalui, kami tahu Tuhan terus beranugerah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mulut kami tak akan pernah habis untuk memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang bukan saja beranugerah menjaga kehidupan kami, tapi Tuhan yang mengorbankan segala sesuatunya untuk menyelamatkan kami. Tuhan, ampuni kalau kami sering melupakan bagaimana Tuhan telah berkorban buat kami. Kami lupa anugerah keselamatan itu. Hari ini kami terus mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di tahun 2020. Untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan di tahun 2020 ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur meskipun di masa yang sukar, di tengah himpitan pandemi ini, Tuhan terus menopang umatnya. Tuhan terus menopang gerejanya. Kita mau membawa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian ini. Teramat baik. Biarlah kita boleh datang di hadapan kemegahan. Kita mau membawa penyembahan kita. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kembali kita membawa syukur kita kepada Tuhan. Dapat
kemuliaan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik, di dalam Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, teramat baik. Puji nama Tuhan. Saat ini kita juga akan bersyukur bersama untuk pertolongan Tuhan bagi gereja Tuhan. Kita boleh bersyukur memasuki masa COVID ini, namun Tuhan terus menolong pelayanan di tempat ini, di gereja kita. Kita juga mau bersyukur bersama untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sebagai umat Tuhan juga mau datang dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat pertolongan Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan. Di tengah himpitan COVID, ketika umat Tuhan tidak bisa lagi beribadah dengan bebas, tidak bisa datang lagi ke rumah Tuhan. Namun Tuhan boleh menolong. Jemaat Tuhan masih bisa terlayani lewat ibadah-ibadah online. Terima kasih Tuhan, sejak bulan Maret sampai saat ini, kami masih boleh melaksanakan ibadah online. Tuhan boleh menyertai, Tuhan boleh menolong setiap penata layan yang melayani, setiap sarana prasarana yang digunakan. Bahkan Tuhan boleh menolong setiap jemaat Tuhan, boleh menerima setiap firman Tuhan, dan juga boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur jemaat Tuhan boleh beradaptasi di masa-masa yang tidak mudah ini. Dan jemaat Tuhan tetap memiliki hati untuk mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh ditopang oleh anugerah Tuhan. Kami masih boleh bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Dan kami masih boleh merasakan kasih Tuhan di masa-masa kami mengalami pandemi ini. Bapa dalam surga, kami juga mau bersyukur Tuhan boleh menolong Sekolah Kristen Kalam Kudus. Juga tidak mudah melalui masa-masa pembelajaran online selama pandemi. Banyak hal Tuhan yang harus dikerjakan, hal baru yang harus dipelajari. Namun Tuhan dengan hikmat-Mu yang kaya itu boleh menolong dan memampukan, baik badan pengurus, baik setiap pimpinan, kepala sekolah, guru, karyawan, bahkan setiap para siswa dan orang tua. Terima kasih Tuhan, kami hanya bisa menaikkan syukur. Karena kami tahu tanpa pertolongan Tuhan, semuanya itu tidak akan terjadi. Inilah syukur kami Tuhan, dari hati kami. Syukur kami sebagai umat Tuhan. Syukur kami sebagai warga Sekolah Kristen Kalam Kudus, yang telah melihat tangan Tuhan yang ajaib, yang menopang kami sampai di akhir tahun ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mazmur 103 ayat yang pertama hingga yang kelima. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memelihara engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan ketika kita hidup di negara yang kita kasihi ini, negara Indonesia. Di tengah berbagai macam konflik, di tengah berbagai macam kemelut, di tengah berbagai macam politik yang ada di negara ini. Tapi kita bersyukur Tuhan memelihara negara kita. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk negara kita yang kita kasihi, negara Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami yakin bukanlah sebuah kebetulan kami boleh hidup di Indonesia. Pasti ada maksud Tuhan di sana. Tuhan, kami bersyukur untuk itu. Kami bersyukur jadi warga Indonesia, Tuhan. Kami bersyukur untuk pemerintahan yang ada, yang Tuhan boleh sertai sepanjang tahun ini. Di tengah-tengah berbagai macam permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintahan kami, tetapi Tuhan tetap beranugerah sehingga pemerintahan kami di tahun ini boleh terus bertahan, boleh terus memikirkan yang terbaik bagi negara ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di tengah-tengah mungkin banyak isu keamanan yang terjadi di mana-mana, Tuhan. Ada rasa tidak aman. Tapi Tuhan tetap menjaga bangsa kami. Terima kasih, Tuhan. Walaupun mungkin di masa pandemi ini ada permasalahan ekonomi yang terjadi juga. Tetapi Tuhan tetap memelihara bangsa kami. Buktinya kami sampai hari ini masih bisa menikmati makan dan minum. Terima kasih Tuhan telah memelihara bangsa kami. Terima kasih Tuhan telah menjaga bangsa kami. Makasih Tuhan. Terima kasih untuk pandemi yang perlahan demi perlahan berusaha untuk diatasi di negara ini, Tuhan. Dengan adanya vaksin kami bersyukur. Ada secercah harapan bagi bangsa kami untuk mengatasi pandemi ini, Tuhan. Bersyukur, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur kami kepada Tuhan untuk negara kami, negara Indonesia, yang kami bawa di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin hari ini kita akan terus menemukan alasan bagi kita untuk terus memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan. Karena begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita boleh rasakan sampai akhir tahun ini. Bahkan sampai saat ini kita masih memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan sekali lagi. Mari kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menaikkan sebuah pujian, I Will Sing. Lord, you seem so far away, a million miles of more it feels today. Haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing. I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain. I will sing, I will praise, lift
you seem so far away. A million miles of more it feels today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will praise, I will praise. Even in my darkest hour, to the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will praise. Even in my darkest hour, to the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Yes, Lord. We'll praise. I will sing, I will praise. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Kepada Pendeta Titus Lim dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kepadanya, hari ini kita boleh bersama-sama ada di penghujung tahun 2020. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di dalam khotbah di awal bulan Desember yang lalu, bahwa seluruh rangkaian ibadah kita, baik itu doa di malam Natal, kebaktian Natal, termasuk di dalamnya ibadah tutup dan buka tahun diadakan secara online. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya kita berharap kalau bisa kita bisa mengadakan seluruh rangkaian ibadah itu secara tatap muka. Tetapi apa boleh dikata, saya percaya bahwa semuanya ini terjadi bukanlah sebuah kebetulan. Namun yang kita syukuri adalah kalau sampai dengan hari ini, bahkan sampai malam hari ini kita akan mengakhiri tahun 2020. Tuhan masih menyertai, Tuhan menolong, bahkan memberkati hidup kita. Ini adalah satu kemurahan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Pada akhirnya Tuhan, hari ini kami boleh ada di penghujung tahun 2020. Dengan hati yang bersyukur kami ingin naikkan padamu Tuhan, yang boleh mengizinkan kami di akhir dari tahun ini. Dan kami juga berterima kasih untuk segala kasih kemurahan, pertolongan Tuhan. Di waktu-waktu kami melewati hari-hari kami yang cukup berat karena dampak dari pandemi ini. Dengan berbagai macam pergumulan, berbagai macam hal yang Tuhan izinkan terjadi. Namun satu hal yang kami tahu, bahwa semua terjadi tidaklah kebetulan. Dan kami boleh melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan itu. Hari ini kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk menutup tahun ini. Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami,
supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu ini. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Injil Matius, pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebuah catatan tentang silsilah Yesus Kristus. Namun demikian, saya akan membacakan hanya 4 ayat saja yang akan menjadi perhatian kita di dalam ibadah ini. Dan selebihnya jemaat sekalian nanti bisa membaca menjadi satu renungan untuk bisa dibaca secara utuh. Matius pasal pertama, ayatnya yang ketiga. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron dan Hesron memperanakkan Ram. Kemudian ayat yang kelima. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Lalu ayatnya yang ke-16. Ayat yang ke-6. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Kemudian ayat 16. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira apa yang menjadi kesan dari jemaat tatkala membaca bagian tersebut? Apa yang menjadi kesan, apa yang dibayangkan oleh jemaat sekalian ketika membaca silsilah Tuhan Yesus ini? Terlebih dibacakan untuk mengakhiri tahun 2020 ini. Mungkin ada jemaat yang mengatakan bahwa ayat ini apakah lazim untuk dikhotbahkan di acara ibadah tutup tahun. Atau yang lain mengatakan bahwa silsilah tersebut satu bacaan yang mungkin tidak menarik. Bahkan mungkin kalau kita mendapati di berbagai bagian Alkitab, kita mencoba menghindari silsilah tersebut dan kita mungkin tidak ingin membacanya. Karena memang mungkin merasa tidak ada sesuatu yang menarik di dalamnya. Atau yang lain akan mengatakan apa kena mengenanya silsilah tersebut dengan kehidupan saya atau kehidupan kita hari ini. Atau justru dengan silsilah ini kita justru bisa kemudian mengingat bahwa kita pun juga memiliki silsilah bukan di dalam kehidupan. Tetapi saya percaya Bapak Ibu tidak ada yang bisa menghafalnya atau kita bisa tahu silsilah kita di mana tertulis dengan sangat rinci. Mungkin kita bisa menyebutkan kita punya orang tua, papa mama, mak engkong, atau di atasnya mak engkong. Tapi selebihnya itu mungkin kita juga tidak tahu. Kalaupun ada keluarga yang bisa menunjukkan catatan, mungkin kita baru tahu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian ini kita juga melihat bahwa pada waktu berbicara tentang silsilah, ada sesuatu yang menarik bahwa ini menunjukkan kita hadir, kita ada. Ini bukan sekedar kita ada, tetapi kita ada di dalam rentetan sejarah kehidupan umat manusia atau di rentetan kehidupan dengan keluarga kita. Ya tentu saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bukan seperti film atau contoh seperti Mr. Bean yang jatuh dari langit dan di sana tidak pernah dikisahkan dia punya orang tua atau tidak. Yang ada adalah dia cuma jatuh saja di muka bumi dan itulah kehidupan Mr. Bean. Ini pun hanya sebuah kisah cerita bukan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berkaitan dengan silsilah ini apa pentingnya? Kalau kita membaca di dalam Injil Matius, ini adalah sesuatu yang justru amat sangat penting
Oleh karena Injil Matius ditulis dan ditujukan untuk orang Yahudi. Orang Yahudi sangat menekankan tentang silsilah. Sebab dari silsilah orang bisa ditelusuri garis keturunannya. Apakah dia seorang yang ada di dalam garis keturunan orang yang disebut sebagai ahli waris, atau disebut sebagai orang yang dikatakan bahwa ini masuk dalam garis keturunan yang amat sangat penting di dalam kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Matius menyebutkan garis keturunan ini oleh karena Matius ingin menunjukkan bahwa hadirnya Tuhan Yesus adalah masuk dalam rentetan nama-nama orang-orang yang masuk dalam perjanjian atau umat perjanjian. Itu kepentingan Injil Matius menulis bagian tersebut. Dan yang lain ingin mengatakan bahwa hadirnya Tuhan Yesus itu benar-benar bahwa Tuhan Yesus pernah hidup dan di sana ada di dalam rentetan sejarah. Nah, memang urutan ini berbeda dengan Injil Lukas. Juga yang mencatat tentang silsilah Tuhan Yesus yang dimulai dari Yusuf yang kemudian kepada Adam. Di sana Lukas ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar manusia dan benar-benar Allah. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita melihat bahwa kepentingan catatan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah kelahirannya merupakan bukti sejarah. Bukan cerita dongeng, bukan diada-adakan, tapi menunjukkan bahwa hadirnya Tuhan Yesus adalah ada di dalam sejarah umat manusia. Itu yang pertama yang kita lihat tentang silsilah tersebut. Yang kedua, silsilah ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Bangsa Israel menanti-nantikan janji tentang hadirnya Mesias. Hanya saja orang Yahudi menganggap bahwa Mesias yang akan hadir adalah Mesias yang akan menunggang balikan musuh-musuh Israel secara fisik. Padahal Mesias yang dijanjikan oleh Allah adalah untuk menyelesaikan urusan manusia yang paling mendasar, yang paling penting. Dan ini adalah masalah dosa. Untuk membebaskan umat bukan secara fisik, tapi membebaskan dalam artian bahwa orang-orang manusia selama ini terbelenggu oleh dosa. Inilah janji Mesias yang dijanjikan itu, yang akan datang. Dan janji Mesias ini, Matius ingin menunjukkan bahwa dari rentetan sejarah umat manusia, janji Allah tentang hadirnya Mesias itu tidak pernah bisa digagalkan oleh manusia. Rentetan sejarah menunjukkan bahwa Kristus atau Mesias itu hadir di dalam umat manusia. Hadir di dalam penggenapan tentang janji Mesias tersebut. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, janji itu sudah ada semenjak di dalam perjanjian lama. Dan janji itu kemudian digenapi dan dicatat oleh Injil Matius. Yang ketiga, silsilah ini membuktikan bahwa melalui Tuhan Yesus ada anugerah Allah yang sangat besar. Anugerah yang dinyatakan dari Allah melalui Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah membenci dosa, tapi Allah mengasihi orang berdosa. Kalimat ini penting oleh karena sejak zaman dulu orang menganggap bahwa orang yang berdosa adalah orang yang dibenci Allah. Padahal kenyataannya adalah Allah membenci dosa, tapi Allah mengasihi orang yang berdosa. Dan di sini justru ingin disampaikan kepada kita bahwa dengan hadirnya Tuhan Yesus, Allah itu betul-betul menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Menyatakan kasih-Nya yang nyata kepada kita umat manusia yang berdosa ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita melihat bahwa dari hadirnya Tuhan Yesus sekali lagi menunjukkan bahwa Tuhan Yesus pun hadir. Menurut silsilah ini, bukan di dalam garis keturunan orang-orang yang sempurna. Kalau kita membaca dengan baik-baik di sini, maka kita akan melihat bahwa kenyataannya Tuhan itu hadir di antara umat manusia yang tidak sempurna. Bahkan memang tidak ada yang sempurna sama sekali. Ini menunjukkan
bahwa Allah mengizinkan Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan umat manusia ini, di dalam keterbatasan, di dalam keberdosaan manusia, di dalam ketidaksempurnaan. Tapi kita melihat apa itu yang tidak sempurna dalam garis keturunan ini. Saudara bisa melihat yang pertama, di sana dicatat ada beberapa nama wanita. Seperti yang tadi saya baca dari 4 ayat. Kenapa saya membaca khusus bagian ini? Karena di sana ada yang berbeda. Yaitu di sana ada, bukan 4 tetapi ada 5 wanita. Nah di situ menunjukkan bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang aneh, bukan? Kenapa aneh? Karena selama ini wanita tidak diperhitungkan di dalam kehidupan orang Yahudi. Wanita seringkali kurang mendapatkan tempat. Bahkan mereka seringkali berdoa mengucap syukur. Yang pertama bukan menjadi orang yang berdosa, tetapi mereka berdoa juga mengucap syukur karena mereka menjadi orang atau menjadi kehidupannya bukan orang perempuan atau wanita. Itu salah satu bentuk doanya. Ini menunjukkan bahwa wanita seringkali tidak ada tempat di dalam kehidupannya. Tetapi yang menarik saudara, kita melihat di sana ada 5 perempuan dan kita melihat siapa saja di sana. Tadi saya menyebut ada Tamar. Siapa Tamar? Saudara, Tamar adalah seorang yang meninggal oleh suaminya. Tapi Tamar kemudian dikatakan bersundal atau melakukan perzinahan dengan mertuanya, yaitu Yehuda. Ini menunjukkan inilah kegagalan seorang yang bernama Tamar. Wanita yang dicatat tetapi juga memiliki catatan yang tidak baik. Kemudian yang kedua, Rahab. Rahab adalah seorang perempuan yang memang membantu, punya jasa untuk para pengintai yang mengintai kota Yeriko. Tetapi kita melihat sesungguhnya Rahab juga berlatar belakang punya kehidupan, punya profesi yang tidak baik. Sebagai seorang perempuan yang pekerjaannya menghibur, perempuan yang memuaskan keinginan laki-laki, dan di sana katakan dia berdosa dengan pekerjaannya itu. Sebenarnya yang dikasih oleh Tuhan. Yang berikutnya kita melihat ada Ruth. Ruth adalah perempuan Moab yang boleh dikatakan ini dari daerah kafir. Dan di sana dikatakan Ruth itu menikah dengan anak Elimelech yaitu Kilyon. Jadi jelas Ruth bukan orang asli dari orang Yahudi. Kemudian yang berikutnya disebutkan istri Uria yaitu Betseba. Siapa yang tidak kenal dengan cerita ini? Seorang yang jatuh dalam dosa bersama dengan Daud. Dan dia menjadi korban dari nafsu Daud. Dan di sana melahirkan seorang yang bernama Salomo. Jelas di sini Alkitab menulis dengan panjang lebar tentang kisah Daud dan bersama dengan Betseba. Tetapi kita juga melihat Betseba masuk di sana. Lalu yang terakhir nama perempuan itu adalah Maria. Nah ini yang sedikit berbeda. Maria seorang wanita sederhana, seorang yang baik-baik. Dan inilah yang menjadi orang tua dari Tuhan Yesus di dunia ini. Sudah yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita melihat ada 5 wanita yang diizinkan untuk masuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Dan tidak semuanya punya catatan yang baik. Bukankah ini menunjukkan bahwa hadirnya Tuhan Yesus di tengah ketidaksempurnaan. Dan yang berikutnya, nama-nama orang kafir, nama-nama orang non-Yahudi juga menjadi bagian dari silsilah Tuhan Yesus. Seperti tadi saya katakan ada Ruth, ada Rahab. Saudara, bahkan ada nama-nama yang lain. Kita melihat bahwa Tuhan pun mengasihi orang-orang yang bukan dari orang Yahudi. Dan yang berikutnya, nama-nama orang itu juga bukanlah orang-orang yang saleh. Bukan orang yang suci, bukan orang yang baik dan benar. Saudara, ada Yehuda dan Tamar, ada Rahab, ada Manasye, ada Amnon. Itu yang disebutkan orang-orang yang melakukan kejahatan di mata Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman itu jelas garisnya antara orang benar dengan orang berdosa. Tetapi di sini kita melihat Tuhan hadir untuk kemudian berkasih karunia kepada orang-orang yang lemah, yang gagal, dan orang yang berdosa ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menunjukkan hadirnya Tuhan Yesus
di antara orang-orang berdosa menunjukkan bahwa Allah mengizinkan Yesus hadir di sana dan mengasihi orang-orang yang berdosa. Termasuk di dalamnya adalah saudara dan saya, bukan? Yang punya catatan hidup yang mungkin tidak baik. Yang punya catatan kegagalan. Yang punya catatan masa lalu yang tidak berkenan kepada Allah. Toh Allah tidak menyingkirkan saudara dan saya. Tangannya terulur dan terbuka untuk mengasihi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, silsilah ini membuktikan bahwa kedaulatan Allah bisa memakai siapapun yang dikehendakinya. Dan kita melihat kehendak Allah tidak pernah gagal dengan kelemahan umat manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama-nama yang tadi saya sebutkan menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah gagal dalam hidupnya. Orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang mestinya tidak dipakai oleh Allah. Tapi saudara bisa memperhatikan bagian tersebut. Ternyata Allah berkenan memakai orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya ini. Berdasarkan kedaulatannya. Dan Allah memakai mereka yang akhirnya juga diperkenan oleh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat dalam kondisi yang normal, siapa sih yang mau disejajarkan dengan orang-orang berdosa, dengan orang yang lemah? Tetapi Tuhan Yesus mau disejajarkan di sana, di dalam garis keturunan ini. Tetapi bukan hanya disejajarkan, tetapi Tuhan juga memakai mereka. Memakai orang-orang tertentu ini. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa memakai siapapun di dalam rentetan sejarah umat manusia. Dan saya ingin mengatakan, rencana Allah ini tidak pernah gagal. Rencana Allah tidak pernah gagal di antara kegagalan umat manusia. Di dalam kelamnya sejarah umat manusia. Di dalam kondisi manusia yang terpuruk sekalipun, Allah adalah tetap Allah. Dan Allah yang memegang kendali atas kehidupan umat manusia ini. Dan bahkan Matius ingin mengatakan, hari itu Tuhan Yesus hadir. Bukan hanya menggenapi nubuat, tetapi sekaligus hadirnya Tuhan Yesus menjadi penebus dari seluruh kehidupan umat manusia yang gagal tadi di dalam silsilah kehidupannya. Inilah Allah kita. Inilah Allah yang sudah menuntun kita sepanjang tahun 2020. Yang mungkin kita berkata bahwa tahun-tahun ini kita tidak memiliki sesuatu yang bisa kita banggakan karena kita merasa bahwa tahun ini adalah tahun yang berat. Kita merasa bahwa tahun yang kita lewati kali ini adalah tahun yang penuh kegagalan, penuh dengan air mata, penuh dengan kesedihan, penuh dengan rancangan-rancangan yang harus kita tanggalkan di sana karena semua tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Mungkin tahun ini kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tahun ini kita mungkin merasa ada banyak hal yang sulit, bahkan mungkin sulit untuk kita sampaikan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, saudara, mungkin namamu, namaku sama dengan nama-nama yang tertulis di dalam silsilah tersebut. Di dalamnya ada orang-orang yang gagal karena kehidupan keberdosaan mereka. Mungkin nama-nama itu sama seperti Naomi yang saya sebutkan. Dia seorang yang pernah punya pengalaman hidup yang pahit. Mungkin itu terjadi di dalam tahun ini. Atau mungkin kita juga punya pengalaman-pengalaman hidup yang kita gagal seperti Batsheba. Atau kita seperti Ruth yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kau, Tuhan, Dia yang pegang sejarah hidupmu dan hidupku. Dia yang datang kita peringati di hari Natal. Dialah Allah. Dialah memegang sejarah umat manusia. Dialah yang memegang hidupmu dan hidupku. Sampai menuntunnya di akhir
tahun ini. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam kesempatan ini, mungkin kita merasa bagaimana saya akan meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Jemaat yang dikasih Tuhan. Dia yang sudah datang. Dia yang rela disejajarkan dengan orang-orang berdosa, lemah dan tidak berdaya. Dia ada di dalam sejarah. Dia ada di dalam kehidupan kita. Dia yang sudah datang. Dia yang sudah memimpin kita sampai dengan hari ini. Dia pula yang berkuasa itu. Dia akan menuntun kita untuk meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah Allah kita. Allah yang berdaulat atas sejarah umat manusia. Allah yang berdaulat memegang kehidupan saudara dan kehidupan saya. Kehidupan kita anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita takutkan? Apa yang mesti kita khawatirkan? Seperti pujian yang tadi kita naikkan. Allah kita ada Allah El Shaddai. Dia yang mengerti, dia yang peduli. Apa yang hari ini menjadi doa saudara untuk meninggalkan tahun ini? Mungkin doa yang penuh dengan syukur, atau mungkin doa saudara pernah atau mengalami kegagalan. Apapun doamu, apapun harapanmu, saya mengajak jemaat sekalian, mari kita datang, kita bersyukur kepada Tuhan. Dia yang sudah kita peringati, dia yang dicatat, dia yang nyatakan kehadirannya, dia yang menuntun kita, dia yang tidak tinggalkan kita, dan dia pula yang akan menolong kita untuk esok memasuki tahun yang baru. Semoga Tuhan menolong, menyertai, memberkati jemaat sekalian di dalam meninggalkan tahun 2020, menyongsong tahun yang baru bersama Dia, Sang Immanuel, yang besok kita akan renungkan bersama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami, entah secara pribadi atau bersama dengan keluarga, hendak mengakhiri tahun 2020. Ada doa yang ingin kami naikkan sebagai ucapan syukur Tuhan sudah pimpin kami di penghujung tahun ini. Setiap kami punya pengalaman yang berbeda-beda melewati masa pandemik sepanjang tahun ini. Tetapi satu hal yang kami tahu, di tengah pergumulan yang sulit, di tengah kondisi yang kami alami, tangan-Mu yang murah sudah menuntun kami sampai di penghujung tahun ini. Tatkala kami menoleh ke belakang, Tuhan, satu yang kami sadari, waktu itu kami berpikir, mampukah, bisakah kami melewati semuanya ini? Ternyata Tuhan menolong kami. Mungkin saat ini kami juga berdoa dengan kegelisahan, kegalauan untuk memasuki tahun yang baru nanti. Tapi satu hal yang kami sadari, Engkau yang sudah pimpin kami, Engkau adalah Allah yang setia, yang berdaulat atas hidup umat manusia, termasuk kehidupan kami. Dan Engkau pula yang akan menolong, meneguhkan iman kami untuk meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Puji syukur, terima kasih untuk jemaat-Mu di Gereja Kristen Kalam Kudus yang Tuhan sudah sertai dan berkati. Tuhan sudah menolongnya sampai hari ini. Kami juga bersyukur untuk keluarga besar Sekolah Kristen Kalam Kudus, Tuhan yang juga sudah tolong sertai. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan buat gereja kami, sekolah kami. Sekali lagi, kepada dikala Tuhan kami mempercayakan hidup kami ini. Inilah doa kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Demikianlah jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita baca, kita renungkan di malam penutupan tahun 2020 ini. Semoga meneguhkan, menguatkan kita untuk meninggalkan tahun ini, menyongsong tahun yang baru. Tuhan Yesus menyertai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Allah kita adalah Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa,
Allah yang boleh memimpin hidup kita, yang sudah memimpin hidup kita di tahun 2020. Kita yakin dan percaya Allah yang sama, Allah yang penuh dengan kuasa itu akan menuntun kita di tahun 2021. Oleh sebab itu, apakah yang kita takutkan dan kita cemaskan? Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian El Shaddai yang mengingatkan kita tidak perlu takut karena Allah beserta dengan kita. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menuntun hidup kami di tahun 2021. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk malam di mana kami boleh menutup tahun 2020 ini. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan yang menolong kami. Sekali lagi Tuhan, curahkanlah berkat-Mu atas kami,
Sehingga kami boleh melewati kehidupan kami dengan kuasa, dengan penyertaan, dengan keyakinan Tuhan akan menolong kami. Sekarang Tuhan, kami akan bersama-sama dengan penuh kerendahan hati menerima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam akhir tahun ini, mari kita menutupnya dengan mengingat bahwa Tuhan sudah menolong sampai dengan hari ini. Karena itu, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari malam hari ini sampai kita berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saat teduh, kiranya Tuhan akan terus menolong dan memberkati kita untuk mengakhiri tahun dan menyongsong tahun yang baru. Puji syukur kepada Tuhan, ibadah penutupan tahun boleh berlangsung dengan baik dan mengajak kepada kita sekalian untuk mensyukuri segala kasih, kemurahan dan anugerah Tuhan sepanjang tahun ini. Dan dengan hati yang bersyukur pula, pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada jemaat bahwa esok jam 8 pagi kita akan bersama-sama mengawali tahun yang baru di 2021 untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Di dalam ibadah buka tahun yang akan dilangsungkan secara premier jam 8 pagi. Mari kita bersama-sama meluangkan waktu kita yang terbaik bersama dengan orang-orang yang kita kasihi untuk memasuki tahun baru bersama dengan Tuhan yang sudah memimpin kita sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami atas nama Rohaniwan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Jogja mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.